Selanjutnya, fungsi left, right, dan mid, yaitu fungsi untuk mengambil karakter sejumlah tertentu. Nah, dari yang pertama nih, saya sisipkan dulu kolomnya. Akan saya contohkan dari teks yang paling sederhana. Nah, misalnya di sini ada kata Indonesia. Kita coba mengambil karakter dari kiri. Nah, sintaknya left, teks yang akan diambil, urutan atau jumlah pengambilan. Nah, ini. Berarti left, karakter yang diambil ini Indonesia, sejumlah 4 misalnya. Maka Indo. Kemudian right, sama. Ini misalnya, right, mengambil karakter dari kiri, yang diambil adalah ini, sebanyak 4 misalnya. Masa Asia, nah, mengambil karakter dari kiri sejumlah tertentu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mid, yaitu mengambil karakter tertentu dari tengah. Berhubung dari tengah, itu ada 2 kriteria, yaitu teks yang diambil, ini teks yang diambil, urutan karakter keberapa, dan diambil sejumlah berapa karakter. Nah, ini misalnya ini Indonesia mid. Teks yang akan diambil yaitu ini. Diambil, dimulai dari karakter ketiga, sejumlah 4 misalnya. Nah, Indonesia diambil dari urutan ketiga sejumlah 4 karakter. Nah, inilah mengambil karakter dari tengah. Namun problemnya tidak sesederhana itu, karena pengambilan karakter ini biasanya digabungkan dengan fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi if. Saya akan membahas sesuatu yang lebih kompleks lagi dengan contohnya ini. Kita akan mengambil nama depannya saja. Nah, berarti kita gunakan fungsi left, yaitu mengambil teks dari sebelah kiri. Mana yang diambil ini? Nah, kita hitung. Abgil berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7. Nah, namun kita tidak mungkin menghitungnya satu persatu setiap orang. Ini jadi itaha ini karena salah jumlah ini. Nah, itulah di sini kita butuh atau kita harus mengcombine dengan fungsi lain. Nah, di sini kita akan mengcombine dengan fungsi find atau search nih. Fungsi find atau search yaitu untuk mencari sebuah teks berada pada urutan keberapa. Sebagai contoh seperti ini, find, sintaknya find teks yang dicari. Misalnya U misalnya, berhubung teks dia kasih tanda petik, titik koma, ini sumber teks yang dicari. Nah, sumber teks yang dicari adalah ini, kurung tutup, enter. Nah, ini. Berarti huruf U itu berada di urutan ke-6. Bisa coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah mencari urutan keberapa. Cuma bedanya dengan search ini. Search sintaknya sama, cuma search tidak membedakan huruf besar ataupun kecil. Misalnya search, petik I misalnya huruf besar, urutan keberapa dari teks ini, kurung tutup, enter. Nah, ini. Walaupun I di sini huruf kecil, namun pada search huruf besar, dia tetap bisa mencarinya yaitu urutan ketiga, ADI urutan ketiga. Namun seandainya ini, dia tidak bisa membedakan huruf besar maupun kecil. Nah, ini. Seandainya I-nya huruf besar, saya enter, dia salah karena dia tidak bisa membedakan huruf besar dan kecil kalau find. Nah, ini hurufnya kecil ya ikut kecil. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita praktekkan ke sini. Nah, berarti yang dicari adalah spasi pertama ini. Nah, spasi pertama, kalau spasi kedua berarti kita harus setar pada huruf kesekian. Nah, ada fungsinya di catatan nanti. Berarti untuk ini kita mencari karakter dari sebelah kiri, berarti left. Mana yang dicari teksnya? Nah, ini, koma, 6 karakter, berarti urutan keberapa? Lah ini urutannya itu find, spasi, ya, mencari spasi ini.
spasi dari teks ini, kurung tutup, enter. Maaf, kurung tutup harus sebanyak kurung buka ya. Kurung tutup harus sebanyak kurung buka, enter. Nah, dia ketemu. Berarti pada saat kita copy ke bawah, inilah berarti dia selalu memotong pas pada spasi pertama. Ini, selalu memotong pada pas spasi pertama karena dia mencari find atau mencari spasi berada di urutan keberapa. Itulah salah satu contoh penggabungan dua buah fungsi, yaitu fungsi left dengan fungsi find serta search. Begitu juga untuk right, mid, prosesnya juga sama. Fungsi selanjutnya adalah upper, lower, dan proper, yaitu fungsi untuk merubah huruf. Besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, ataupun setiap awal kata menjadi besar. Nah, saya contohkan di sini. Ini nama lengkap akan dirubah menjadi huruf kecil, lower. Ini kurung tutup, berarti sintaknya cuma lower, teks yang akan dirubah enter. Nah, dia sudah menjadi huruf kecil. Seandainya di copy ke bawah, semua sudah menjadi huruf kecil. Sedangkan proper adalah merubah setiap awal kata menjadi huruf besar, sedangkan selebihnya huruf kecil. Saya coba. Proper ini kurung tutup, enter. Nah, ini. Berarti setiap awal kata dia menjadi huruf besar, sedangkan selebihnya huruf kecil. Saya copy ke bawah. Ini, setiap awal kata menjadi huruf besar. Nah, kemudian upper. Upper adalah kebalikan dari lower. Nah, namun di sini akan saya ulas sedikit tentang value. Setiap kali kita menuliskan baik rumus maupun fungsi di Excel, misalnya 5 tambah 9 tambah 6 tambah 12, ini kita tekan enter, di sini muncul nilainya. Namun pada formula bar tetap muncul formulanya. Ini 5 tambah 5 dan seterusnya. Begitu juga di sini. Pada saat di sini sudah tertulis namanya, tapi pada formula bar ini tetap tertulis fungsinya ini. Agar sebuah teks itu tertulis nilainya pada formula bar ini, kita bisa dengan cara mengcopy value. Jadi kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita sorot, kita tekan copy. Nah, terus kemudian klik kanan, bisa berada di tempat yang sama ataupun tempat yang lain. Sepertinya di sini. Saya taruh di tempat yang sama aja. Klik kanan. Kita pilih paste spesial ini. Kita pilih value agar yang tertulis nilainya. Nah, berarti nanti di sini bukan tertulis lower B2, tapi isi dari teks itu. Nah, saya oke. Nah, inilah. Sekarang pada formula barnya ini sudah tertulis seperti teksnya di sini. Nah, sekarang kita baru mencoba untuk merubah menjadi upper ini. Nah, caranya juga prosesnya sama, upper. Penulisan fungsi itu huruf besar, huruf kecil sama aja. Upper dari ini, kurung tutup, enter. Nah, berarti sekarang ini sudah dirubah menjadi huruf besar. Bisa juga di copy. Itulah lower, proper, dan upper. Setelah kita selesai mengetik data di Excel dan kita bermaksud menyimpannya, itu caranya juga sederhana. Tinggal kita pilih file ini, kita pilih save ini. Save. Nah, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan. Nah, misalnya pada browser ataupun yang sudah ada di sini, tinggal dipilih. Nah, sana di download aja, misalnya saya kasih nama latihan 1. Nah, seperti ini, save. Maka dia sudah tersimpan di atas ini, latihan 1. Kemudian seandainya kita mengedit data, misalnya ini saya bikin lagi di sebelahnya ini. Nah,
Untuk mengcopy set ini ya, kita tekan CTRL, kita klik, tarik. Dia sudah tercopy menjadi set 2. Seandainya sudah ada perbaikan dan kita bermaksud untuk menyimpan dengan nama yang berbeda atau membuat duplikat, di sini kita pilih file, kita pilih Shift As. Shift As ini. Nah, prosesnya sama, misalnya sama-sama di download, misalnya ada enggak tadi download. Misalnya kita beri nama file latihan 2. Nah, itulah menyimpan file. Menyimpan pada pertama kali dan menyimpan untuk nama yang berbeda atau duplikat. Sedangkan jika kita mau melihat hasil cetakan, itu dengan cara menekan Ctrl P. Nah, inilah hasil cetakannya. Hasil cetakan ini bisa kita atur pada Pick Setup ini. Pick Setup. Nah, kita bisa mengatur marginnya. Nih, kita bisa juga mengatur perataannya ini di bagian bawah. Ini center vertikal maupun horizontal misalnya. Begitu juga marginnya. Misalnya 2,8 bagian kiri. Oke. Nah, inilah seperti ini. Di samping mengatur dengan Pick Setup untuk marginnya, kita bisa juga melihat garis margin di tepinya ini. Dengan cara pada bagian bawah ini, pada bagian bawah, kita klik ini, yang ujung pojok bawah. Preview marginnya. Kita klik. Nah, di sini setelah aktif dia muncul di sini. Nah, kita bisa menarik dengan menyesuaikan secara manual seperti ini. Baik atas, bawah maupun kiri kanan. Nah, ini cuma untuk melihat saja, untuk kembalinya ya bagian kanan, kiri, atas ini. Sedangkan jika seandainya data kita bentuknya landscape atau tidur seperti ini, nah, cara merubahnya pada Pick Layout ini, kita orientasinya, kita pilih landscape ini, tidur. Nah, kemudian proses previewnya sama dengan menekan Ctrl P. Nah, seperti ini. Seandainya datanya masih ada yang belum masuk, nah, semacam ini saya roll ke bawah. Ada yang belum masuk satu ini. Pada show marginnya kita klik agar keluar ya. Terus kemudian kita lebarkan secara manual seperti ini. Masih kurang lebar. Nah, ini sekarang masuk. Pengaturan Pick Setup juga sama. Untuk mencetaknya, seandainya ini sudah jadi dan kita mau mencetak, kita tinggal pilih print ini. Kita pilih print. Nah, itulah pengenalan Excel untuk pemula.